Ya, selamat pagi lagi buat kita semuanya. Ya, di materi ini merupakan materi lanjutan dari soal-soal kita di SPLTP yang tadi. Nah, ini kita masuk ke aplikasi. Ini untuk dipelajari di pertemuan kali ini. Nanti kita perdalam lagi di minggu depan ya. Oke, kita masuk di aplikasi sistem persamaan linear 3 variabel ya. Ya. Kita langsung ke aplikasinya. Kita masuk ke soal ya. Ali, Badar, dan Charlie berbelanja di sebuah toko buku. Ali membeli 2 buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus dengan membayar 4.700. Badar membeli sebuah buku tulis, 2 pensil, dan sebuah penghapus dan membayar 4.300. Charlie membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan sebuah penghapus dan membayar 7.700. Berapakah harga sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? Ya, ini biasa kita temukan ya. Apalagi kalau kita sudah biasa mengerjakan sistem persamaan linear dua variabel, maka soal ini sering muncul seperti ini. Nah, ini persis 3 variabelnya. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita misalkan satu buku tulis itu X, satu pensil itu Y, dan satu penghapus itu Z ya. Oke. Nah, si Ali tadi membeli 2 buku berarti 2X, sebuah pensil 1Y, dan sebuah penghapus berarti 2X tambah Y tambah Z, harganya 4.700. Jadi ini bentuk model matematika dari kasus ini ya. Nah, saya misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3 X ya. Nah, yang pertama kita eliminasi salah satu variabel. Kita ambil 2 persamaan. Saya lihat di sini variabel Z ya, sangat sederhana dan paling gampang untuk kita eliminasi. Dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi Z ya, kita kurangkan ya, sehingga ini habis. Tinggal ini 2X kurang X, ini X kurang Y sama dengan 400. Kemudian saya buat ini persamaan 4 ya. Kita ke persamaan 2 dan 3. Kita juga eliminasi Z ya, kita kurangkan ya, sehingga Z nya mati ya. Tinggallah ini X kurang 3X berarti min 2X, 2Y dan 2Y juga mati, sehingga tinggallah minus 2X sama dengan minus 2.800 ya. Nah, dari sini kita peroleh X sama dengan minus 2.800 per minus 2, maka diperoleh X 1.400. Tadi X itu buku tulis, berarti buku tulis harganya 1.400 ya. Nah, sekarang X 1.400 kita substitusikan ke salah satu ini, persamaan 4 atau persamaan ini ya, persamaan 4 ya, persamaan 4, sehingga dari sini diperoleh Y. Saya kira tadi ada persamaan 5 ya. Persamaan 4 kita gantikan X kemari, jadi 1.400 kurang Y sama dengan 400, sehingga Y sama dengan 1.400 ya, dikurang 1.400 ya, ini 1.000 ya. Oke, kita map ya, ini 1.000 ya, kita ralat ini 1.000 ya. Ya, ini 1.000. Oke. Ya, kita lanjut ya. Oke, ini 1.000. Saya dapat X nya 1.400, saya dapat Y nya 1.000. Sekarang kita substitusikan X dan Y ke salah satu persamaan 1, 2, dan 3 ya. Saya pilih persamaan 1, berarti 2 kali 1.400 tambah 1.000 tambah Z. Dari sini kita peroleh Z ya. Ya, ini 3.800 tambah Z 4.700, Z sama dengan 900. 4.700 dikurang 3.800, dapat Z nya 900. Oke, maka harga satu buku tulis itu 1.400, harga satu pensil 1.000, dan harga satu penghapus itu 900 ya. Sorry, ini salah tulis ya. Salah tulis, ini 900 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kebetulan ini saya ambil soal ujian nasional SMA tahun 2012. Umur Anti lebih muda 2 tahun dari umur Beni. Umur Beni lebih muda 3 tahun dari umur Chandra. Jika jumlah umur Anti, Beni, dan Chandra 61 tahun, berapakah jumlah umur Anti dan Chandra? Ya. Kita misalkan pertama umur Anti itu X ya, umur Beni Y, umur Chandra Z. Oke. Lihat kata kunci di sini, kalimat ini. Umur Anti lebih muda 2 tahun dari umur Beni. Tadi umur Anti kita misalkan X. Umur Anti lebih muda 2 tahun dari umur Beni. Umur Beni Y.
berarti X umur anti itu adalah Y dikurang 2. Jelas ya? Umur anti lebih muda 2 tahun dari umur Benny. Ini umur Benny, Y kurang 2. Ya, lebih muda dari umur Benny 2 tahun. Kalau lebih tua berarti ini tambah 2 ya. Karena lebih muda kurang 2. Oke, sekarang yang kuning coba lihat. Umur Benny itu Y ya. Umur Benny lebih muda 3 tahun dari umur Chandra. Y sama dengan Z kurang 3. Yaitu Z itu adalah umur Chandra. Ya, lebih muda 3 tahun dari Chandra. Nah, sekarang ini kalimat yang ketiga. Jika jumlah umur anti, umur Benny dan Chandra 61 tahun. Berarti ketiganya ya. Umur anti, umur Benny dan umur Chandra 61 tahun. Ya, pertanyaannya berapakah jumlah umur anti dan Chandra? Berarti yang tanya adalah X tambah Z ya, X tambah Z, ingat X tambah Z. Oke. Persamaan pertama ini saya ubah. Ini, saya pindah ruaskan ini, Y-nya ke kiri jadi ini. Oke, yang Y juga saya pindah ruaskan jadi seperti ini. Ya. Yang ketiga tetap. Nah, yang ini saya buat persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Apa yang kita lakukan? Oke. Dari persamaan 1 dan 2. Ya. Dari persamaan 1 dan 2, saya eliminasi Y. Saya eliminasi Y, akan tinggal nanti X dan Z ya. Ya, untuk mengeliminasi Y, saya harus tambahkan ini. Sehingga tinggallah X kurang Z sama dengan minus 5. Oke, saya buat ini persamaan 4. Nah, sekarang dari persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 ini ya. Di persamaan 3 saya pakai dengan ini. Persamaan 4. Kita akan eliminasi X dan Z di sini. Nanti akan kita peroleh Y karena dieliminasi X, dieliminasi Z. Kita coba. Oke, kita kurangkan. Ya, saya eliminasi X ya. Oh, Z nggak mati ya karena ada minus di sini. Berarti X yang mati, X kurang X mati, Y kurang 0 itu Y, Z dikurang min Z. Nah, min dengan min kan jadi positif ini. Berarti Z tambah Z jadi 2Z. 61 dikurang min 5 berarti jadi tambah 66. Saya buat ini persamaan 5. Sekarang dari persamaan 4 dan 5 nih. Ya, saya coba 4 dan 5 ya. Persamaan 4 dan 5. Kalau kita gabungkan lagi ini, maka tidak bisa dieliminasi ataupun eliminasi akan muncul lagi. Kalau kita eliminasi Z, nanti muncul lagi X dengan Y. Maka mau nggak mau kita harus lihat ke yang persamaan lain. Saya lihat dari persamaan 2 dan 5. Persamaan 2 itu Y kurang Z, di sini ada Y tambah 2Z. Nah, bisa kita eliminasi salah satu dari sini. Ya, saya eliminasi Y. Sehingga tinggallah 3Z ya, minus Z dikurang 2Z jadi minus 3Z sama dengan minus 69. Dari sini kita dapat Z itu minus 69 per 3. Sehingga jawabannya 23 ya Z ya. Nah, kita hitung, kita balik mundur. Z ini yang 23 ini kita substitusi ke salah satu persamaan 4 atau 5. Atau terserah kita kemana, kan gitu. Yang penting akan dapat satu variabel. Karena kebetulan tadi ini yang ditanya adalah jumlah umur anti dan Chandra. Chandra itu Z, berarti umur Chandra 23. Tinggal kita mencari umur anti. Berarti tinggal cari X, carilah variabel X yang mengandung variabel Z. Nah, kebetulan di persamaan nih 4. X kurang Z sama dengan minus 5 ini. Berarti kita ganti Z-nya menjadi minus 23, X itu menjadi 18. Maka berdasarkan pertanyaan jumlah umur anti dan Chandra berarti X tambah Z. Itu. Nah, X tambah Z 18 tambah 23 sama dengan 41. Berarti 41 tahun gitu. Atau boleh kita lakukan cara lain begini. Cara lainnya nih. Kita dari X sama dengan Y kurang 2 ini. Ya. X sama dengan Y kurang 2. Yang ini ya, yang pertama awal ini ya. Kemudian saya ganti Y. Y itu saya substitusi dari sini, Z kurang 3. Saya masukkan kemarin. Jadi X sama dengan Z kurang 3 kurang 2. Dari sini saya peroleh X sama dengan Z kurang 5. Kemudian saya berangkat ke persamaan ketiga ini. X tambah Y tambah Z sama dengan 61. Ini substitusi semua ini. Maka saya gantikan X ini menjadi Z kurang 5. Dan Y ini saya gantikan menjadi Z kurang 3. Z kurang 5, Z kurang 3 tambah Z. Kemudian kita tambahkan Z tambah Z tambah Z itu 3Z. Ya. Minus 5 kurang 3 itu minus 8. Jadi 3Z kurang 8 sama dengan 61. Oke, dari sini 3Z sama 63, Z sama dengan 23. Nah, kita kurangkan Z kurang 5. Sehingga 23 kurang 5 sama dengan 18 tahun. Berarti sama ya. Jumlah umur anti dan Chandra 41 tahun. Oke, kita lanjut soal berikut. Yang ketiga,
Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C melalui titik min 10, 16, 2, 12. Tentukan nilai A, B, dan C. Ya, berarti nilai A, B, C ini. Koefisien-koefisiennya dan konstanta ya. Kemudian tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut. Oke, berarti kalau dia melalui titik ini berarti kita substitusi dong kemarin. Berarti ini XY, ini juga XY, ini juga XY. Kita substitusi aja kemarin. Oke, dari persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini fungsi kuadrat ya. Nah, karena dia melalui min 1, 0. Berarti X-nya min 1, Y-nya 0. Nanti ini 0, X-nya semua min 1. Ganti ya. Oke, Y-nya 0, X-nya min 1. Berarti A, min 1 kuadrat tambah B kali min 1 tambah C. Dari sini, min 1 kuadrat itu kan 1. Ya, 1 kali A, B kali min 1, min B tambah C. Oke, sekarang melalui 16 berarti X-nya 1, Y-nya 6. Oke, Y-nya 6, X-nya 1. 1 kuadrat itu 1, B kali 1B tambah C. Maka dari sini A tambah B tambah C sama dengan 6. Oke, melalui 2, 12 berarti X-nya 2, Y-nya 12 ya. Oke, berarti 12 sama dengan A 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah C. 2 kuadrat itu 4, 2 kali B itu 2B. Berarti 12 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Oke, sehingga diperoleh SPLTP. Ini yang pertama, SPLTP ini. Kemudian yang kedua ini. Kemudian yang ketiga ini ya. Oke, terbentuklah sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Saya misalkan persamaan 1, 2, dan 3. Nah, pertama saya ambil dari persamaan 1 dan 2. Ya. Persamaan 1 dan 2 kita eliminasi ini. Eliminasi C, boleh. Ini A juga akan dieliminasi. Sehingga dari sini diperoleh 2B ya. A kurang A itu habis, B kurang B itu min 2B, C kurang C jadi habis, 0 kurang 6 minus 6. Maka dari sini kita peroleh B sama dengan 3. Oke, dari persamaan 2 dan 3 ya. Persamaan 2 dan 3 kita eliminasi C. Kebetulan C sama koefisiennya. Ini yang gampang kita eliminasi, kita eliminasikan, kita kurangkan. A kurang 4A itu minus 3A, B dikurang 2B min B, 6 kurang 12 min 6 ya. Saya buat ini persamaan 4. Nah, dari persamaan 4 ini kita akan dapatkan nilai A jika kita substitusikan B ini. Ya. Coba kita substitusikan B sama dengan 3 ke persamaan 4 ini. Dari sini minus 3A kurang 3 sama dengan minus 6. Jika minus 3A minus 3 pindah ke kanan ini menjadi minus 6 tambah 3 minus 3. Berarti A kita peroleh sama dengan minus 3 dibagi minus 3 itu 1. Oke. Dapat A-nya 3, dapat A-nya 1, B-nya 3, kita substitusikan ke persamaan 1 untuk mendapatkan C, variabel yang belum dapat. Berarti ini 1 kurang 3 tambah C sama dengan 0. Berarti diperoleh C-nya 2. Nah, sekarang dapat A, dapat B, dapat C ya. Tinggal kita substitusikan ke persamaan ini. Karena apa? A, B, C sudah dapat, sekarang mencari grafiknya. Masukkan aja kemarin. Substitusikan ya. A1, B3, C2 substitusikan aja ke persamaan grafik fungsi kuadrat ini. Ya, maka inilah grafik fungsi kuadratnya. Ya, fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Tinggal masukkan aja ini. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Ya, pemecahan masalah. Kita bawa dalam soal fisika. Apabila hukum Kirchhoff ya mengenai kuat arus ya digunakan pada rangkaian listrik pada dalam gambar berikut. Ya, ini rangkaian pertama, ini arus pertama. Ini hambatannya 9 ohm. Ini hambatannya 5 ohm. Ini kuat arus yang ketiga hambatannya 10 ohm ya. Ini tegangannya 12 volt. Nah, diperoleh sistem persamaan ini. Oke, kita akan gunakan ini untuk menentukan pertanyaan ini, untuk menjawab pertanyaan. Selesaikan sistem persamaan di atas untuk menghitung kuat arus I1, I2, I3. Berarti kita lakukan aja SPLTP. Oke, dari yang pertama, ambil persamaan satu ini. Ini kita ubah dulu ini. 12 kurang 9I1 kurang 5I2 sama dengan 0. Ya. 9I1 kurang 5I2 sama dengan ini 12 pindah ke ruas kanan jadi minus 12. Ini dia. Yang ini juga 12 pindah ke ruas kanan jadi minus 12. Yang persamaan 3 tetap. Ya, I1 kurang I2 kurang I3 sama dengan 0. Oke, dari persamaan 1 dan 2. Ya, dari persamaan 1 dan 2 ini bisa dieliminasi karena sama koefisiennya. Min 9i dengan min 9i1. Berarti ini kita kurang. Sehingga ini habis. Min 9i1 kurang min 9. Berarti kurang dengan kurang menjadi positif ya. Min 9i1 tambah 9i1 0.
min 5i2 dikurang 0 berarti min 5i2. 0 dikurang min berarti jadi positif ya. Berarti ini min 5i2 tambah 10i3 sama dengan ini jadi 0. Saya buat ini persamaan 4. Oke, sekarang dari persamaan 3 dan 4 kita gabung ini. Persamaan 3 dan 4. 3-nya ini, 4-nya tadi ini yang baru kita dapat. Minus 5i2 tambah 10i3. Ya, kita kali 5, kita kali 1 di bawah karena apa? Biar ini tereliminasi i2. Biar sama dengan yang di bawah. Sehingga menjadi 5i1 kurang 5i2 kurang 5i3 sama dengan 0. Ini minus 5i2 tambah 10i3 sama dengan 0. Kita kurangkan karena ini jadi positif, ini jadi 0. Sehingga ini menjadi 5i1 kurang 15i3 sama dengan 0. Ya, kita buat persamaan 5. Nah, dari persamaan 2 dan 5. Kenapa 2 dan 5? Kebetulan sama-sama i1 dan i3, ini juga i1 dan i3. Jadi lebih gampang. Ya, biar sama, kita eliminasi salah satu dari sini, kita ambil i3. Biar lebih gampang, ini di atas kali 3, ini kali 2. Kalau kali 3 di atas ini 30, ini juga 30. Oke, menjadi minus 21 kurang 33 sama dengan minus 36. Oke, kita eliminasi i3. Kuat arus yang ketiga kita eliminasi, berkurang, menjadi kurang, ini menjadi minus 37 i1. Ini minus 36 kurang 0 minus 36. Maka dari sini diperoleh i1 sama dengan 36 per 37. Ya, i1 kita substitusi ke persamaan 5. Ya, ini dia. Jadi 5 kali 36 per 7 kurang 15 i3. Oke, sini 180 per 37 ya. Oke, 15 i3 pindah luas 180 per 37 jadi minus. Maka i3 ya diperoleh menjadi 12 per 37. Oke, i1 dan i3 disubstitusi ke persamaan 3 untuk memperoleh i2. Ini tadi pada sini diperoleh i2. Ini 36 per 37 kurang 12 per 37, 24 per 37. Pindah ruas ke sini jadi minus. Ya, maka diperoleh kuat arus yang kedua itu adalah 24 per 37. Oke, paham? Dapat kuat arus pertama I1, dapat I2 dari I3. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Diketahui bilangan 3 angka X, Y, dan Z. Nilai X ditambah Y hasilnya 10, nilai X kurang Z hasilnya 5, nilai Y dikurang Z hasilnya 3. Bilangan X, Y, Z 3 angka adalah, nah ini solusinya. Yang pertama, nilai X ditambah Y hasilnya 10. X tambah Y hasilnya 10, ini dia. Kemudian nilai X dikurang Z hasilnya 5. Ini dia. Kemudian nilai Y dikurang Z hasilnya 3. Nah ini dia. Inilah himpunan sistem persamaan linear 3 variabelnya. Saya buat persamaan 1, 2, dan 3. Saya ambil dari persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi X ya dari persamaan 1 dan 2. Sehingga tinggal nanti variabel Y dan Z. Jadi Y tambah Z sama dengan 5. Saya buat persamaan 4. Kemudian dari persamaan 3 dan 4. Ya, kebetulan sama-sama variabel Y dan Z, ini juga Y dan Z. Ya, kita eliminasi di sini Z, ya, minus Z tambah Z itu 0, Y tambah Y 2Y, berarti ini 3 tambah 5 8, 2Y sama dengan 8, maka Y sama dengan 4, 8 per 2 ya. Oke, Y sama dengan 4 saya substitusikan ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai X, maka X tambah Y sama dengan 10, Y nya saya ganti jadi 4, X tambah 4 sama dengan 10, maka X sama dengan 10 kurang 4, 6. Dapat X nya 6, kita substitusikan ke persamaan 2 untuk mendapatkan Z. X kurang Z sama dengan 5. Ya, min 6 kurang Z sama dengan 5 sehingga min Z sama dengan min 1. Berarti Z sama dengan 1. Oke, jadi bilangan 3 angka itu X, Y, Z itu adalah 6, 4, 1. X nya 6, Y nya 4, Z nya 1. Maka jawabannya adalah A. Oke, demikianlah aplikasi dari sistem persamaan linear 3 variabel yang sering keluar dalam bentuk soal cerita yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, silakan dipelajari untuk lebih mantapan. Minggu depan kita sambung kembali. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat buat kita semuanya.